Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kali ini kita akan belajar tentang reaksi redox ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, cukup. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita lanjut aja ke materi. Oke, kalian pernah tahu tentang besi yang berkarat? Iya. Besi itu kalau misalkan ditaruh di tempat yang terbuka, dia lama-kelamaan akan berkarat. Nah, reaksi perkaratan besi yang berlangsung itu adalah 4 Fe ditambah 3 O2 menjadi 2 Fe2O3. Nah, jadi pada peristiwa perkaratan itu, besi bereaksi dengan oksigen, sehingga besi mengalami oksidasi. Nah, kata oksidasi itu sendiri secara harfiah itu maksudnya adalah pengoksigenan gitu ya. Jadi karat besi itu merupakan oksida logam dengan rumus kimia Fe2 ya, seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu ya supaya kalian dapat memahami konsep reaksi oksidasi reduksi. Oke, yang kita pelajari yaitu konsep reaksi oksidasi reduksi. Oke, konsep reaksi reduksi oksidasi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada penggabungan dan pelepasan oksigen dari suatu zat. Kemudian yang kedua ada pelepasan dan penerimaan elektron dari suatu zat. Dan yang ketiga ada perubahan bilangan oksidasi. Maksudnya perubahan bilangan oksidasi itu seperti ada peningkatan atau kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Misal yang tadinya 2 jadi 1, atau yang tadinya 0 jadi minus, kayak gitu. Jadi ada peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Oke, yang berikutnya ada penggabungan dan pelepasan oksigen dari suatu zat. Maksudnya apa sih? Nah, oksidasi di sini adalah penggabungan oksigen dengan unsur atau senyawa. Sedangkan reduksi itu pelepasan oksigen dari senyawa. Nah, misalkan ada contoh ya, ini ada 2 Mg ditambah O2 jadi 2 Mg. Kemudian C ditambah O2 jadi CO2. Nah, itu contoh oksidasi, reduksi oksidasi. Nah, jadi zat yang memberi oksigen pada reaksi oksidasi itu disebut sebagai oksidator. Nah, kalau untuk contohnya yang reaksi reduksi itu di situ ada contohnya 2CuO menjadi 2Cu ditambah O2 gitu, dan 2 PbO2 menjadi 2 PbO ditambah O2. Nah, kalau yang ini tuh zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi itu namanya reduktor. Oke, sekarang ke perubahan bilox tadi. Nah, jadi kalau reaksi redoks itu adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi, kenaikan atau penurunan seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Jadi dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi kayak gitu. Nah, kalau oksidasi sendiri itu tuh pertambahan atau kenaikan. Jadi misalkan 1 jadi 3 atau 0 jadi 2 gitu ya, jadi naik. Jadi bilangan oksidasinya naik. Sedangkan zat yang mengalami oksidasi ini itu namanya reduktor. Nah, untuk reduksi sendiri itu adalah merupakan penurunan bilangan oksidasi. Jadi misalkan yang tadinya 2 dia berubah jadi 1, pokoknya penurunan gitu ya. Sedangkan zat yang mengalami reduksi ini tuh disebut sebagai oksidator. Nah, di situ ada contoh kayak Mg ditambah 2HCl menjadi MgCl2 ditambah H2. Nah, di situ yang mengalami oksidasi adalah Mg. Nah, jadi Mg kan awalnya 0, kemudian jadi plus 2, berarti kan naik ya. Jadi 0 dari 0 naik jadi 2. Nah, Mg itu mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi itu disebut sebagai reduktor. Nah, sedangkan yang mengalami reduksi atau yang sebagai oksidator yaitu HCl-nya. Nah, HCl-nya itu kan yang pertama plus 1 tuh, kemudian dia berubah menjadi 0 kayak gitu. Nah, makanya dia mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga dia disebut sebagai oksidator seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kita sekarang tarik kesimpulannya. Nah, apa sih reaksi redoks itu? Apa sih oksidasi? Apa sih reduksi itu sendiri? Oke, kita jawab ya. Reaksi redoks itu adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi, penurunan atau kenaikan dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Nah, kemudian oksidasi sendiri itu apa? Oksidasi sendiri itu ada penggabungan zat oksigen atau pelepasan elektron atau penambahan bilangan oksidasi
atau reduktor atau pengereduksi. Sedangkan kalau reduksi itu yaitu pelepasan zat dengan oksigen atau penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi atau bisa disebut sebagai oksidator juga atau pengoksidasi seperti itu. Oke, sekarang Ibu beri tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan dan jangan lupa dicatat hal-hal penting yang sudah Ibu sampaikan. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.